Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Saya kira untuk logaritma ini sudah pernah Anda pelajari sebelumnya. Jadi kita hanya mengulang sedikit yang mungkin yang sudah pernah itu dikatakan mengulang. Bagi yang belum pernah kita akan belajar tentang logaritma. Di sini sebelum masuk ke persamaan logaritmanya, kita ingat kembali tentang logaritma itu sendiri. Jadi kalau kita punya bentuk logaritma, misalkan di sini ada A log B sama dengan C. Nah, jadi untuk logaritma ini kaitannya dengan bab berikutnya, yaitu tentang eksponen. Kalau ada bentuk A log B sama dengan C seperti ini, itu artinya A jika kita pangkatkan dengan C, maka nanti hasilnya adalah B. Ya. Nah, di sini ini A ini yang namanya adalah bilangan pokok atau basis. Nah, sedangkan B ini itu adalah bilangan yang dilogaritmakan, yang dilogkan. Sedangkan C ini adalah hasil logaritmanya. Nah, jika kita punya A log B sama dengan C, ini ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya, yaitu di sini bahwa A dan B-nya itu harus bilangan positif, dan juga A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena jika nanti A-nya itu sama dengan 1, artinya 1 pangkat berapapun hasilnya pasti akan 1. Padahal di sini B-nya itu kan lebih dari 0. Tuh, ya. Ini tentang dasar dari logaritma. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada sebelum ke persamaan. Jadi kita ke sifat-sifat logaritma. Ya. Untuk sifat-sifat logaritma ini kita ingat kembali sifat-sifat logaritma. Yang pertama, kalau saya punya A log A, maka nanti hasilnya adalah 1. Karena apa? A dipangkatkan berapa sama dengan A itu sendiri, kan dipangkatkan dengan dia sendiri, dengan 1, supaya menghasilkan dirinya sendiri. Kalau misalkan saya punya 5 log 5, itu hasilnya adalah 1. Karena 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Kemudian yang berikutnya itu A log 1 sama dengan berapa? 0. Ya. Karena di sini bilangan berapapun jika kita pangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau Anda punya misalkan
2 log 1, maka hasilnya adalah 0 ya, karena 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, sifat berikutnya itu kalau kita punya A log B itu sama dengan 1/B log A, atau sama dengan log B per log A, dimana basisnya itu harus sama. Jadi kalau kita punya A log B, kadang kita memerlukan bentuk yang ketiga ini itu untuk menyelesaikan suatu persamaan. Jadi kita bisa otak-atik. Nah, di sini ini basisnya bisa kita ganti dengan bilangan yang lain, yang jelas harus sama basis antara bagian pembilang dan penyebut. Nah, di sini n-nya itu lebih dari 0 dan n-nya tidak boleh sama dengan 1. Misalnya kalau kita punya 2 log 8 itu sama dengan 1/8 log 2 ya, sama dengan log 8 per log 2. Nah, di sini kalau untuk bentuk yang ketiga ini biasanya kita gunakan kalau untuk ada persamaan yang sudah diketahui. Tapi kalau untuk bentuk yang pertama sama kedua ini bisa kita langsung hitung hasilnya ya. 2 ini tinggal kita ganti basisnya, terserah mau bilangan berapapun ya. Kalau kita cari 2 log 8 itu kan hasilnya 2 pangkat berapa sama dengan 8, kan hasilnya 3. Sedangkan 1/8 log 2, nah yang ini hasilnya 1/8 pangkat berapa supaya sama dengan 2, itu kan ini akar pangkat 3 dari 8 itu kan adalah 2. Jadi kan 8 pangkat 1/3, sehingga hasilnya tetap 3. Tuh ya. Kemudian berikutnya adalah setelah itu yang keempat itu kalau kita punya A pangkat A log B, hasilnya adalah B, misalkan kita punya contoh seperti nomor 3 aja, 2 pangkat 2 log 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 log 8, kan hasilnya adalah 3, maka hasilnya adalah 8, dimana 8 ini adalah B itu sendiri. Kemudian yang kelima itu jika kita punya A log B dikali C sama dengan A log B ditambah dengan A
log C. Kalau Anda punya misalkan 3 log berapa? 9 kali 3. Nah, ini kan sebenarnya ya kalau mau dipelajari kayak gini, ini kan sama dengan 3 log 9 ditambah 3 log 3, dimana ini hasilnya 2, ini hasilnya 1. Atau dari sini kalau ini kita langsung hitung untuk cek kebenaran jawaban Anda. 9 kali 3 kan 27. 3 pangkat berapa sama dengan 27? Kan 3 pangkat 3 ya. Nah, kemudian yang ke-6 ini adalah yang pembagiannya A log B dibagi C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Nah, ini contohnya kalau Anda punya misalkan 4 log 16/2. Ini sama dengan 4 log 16 dikurangi 4 log 2. Ini 4 log 16 hasilnya adalah 2, sedangkan 4 log 2 hasilnya adalah setengah. Berapa ini? Hasilnya adalah 3/2. Tuh. Kemudian yang berikutnya itu kalau kita punya A log B pangkat M, maka ini sama dengan M-nya bisa kita letakkan di depannya logaritma ini, baru kita kalikan dengan A log B. Nah, begitu juga kalau Anda punya A pangkat N log B pangkat M, ini sama dengan M per pangkatnya basis yaitu N dikali A log B. Misalnya Anda punya 4 log 100. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 2. Nah, ini log 10 pangkat 2. Nah, kebetulan ini pangkatnya sama. Ini berarti tinggal kita tulis 2/2 dikali 2 log 10, atau hasilnya 2 log 10. Nah, kemudian ada ini
B dikali B log C dikali C log D. Nah, jadi kalau ada perkalian logaritma seperti ini di mana basis log yang kedua yang setelahnya itu sama dengan bilangan utama bilangnya di logaritma di depannya, seterusnya seperti itu, maka nanti ini akan sama dengan A log D. Kalau misalnya Anda punya 2 log 4 dikali 4 log 4 log 6 dikali 6 log berapa? Oh ya, 6 log 36. Nah, kalau ada bentuk seperti ini atau ini supaya mudah gini aja. 16, ini juga 16. Ini supaya kita mudah menghitungnya. Nah, gini aja. Ini sama dengan 2 log 16. Kalau kita hitung 2 log 16 itu kan sama dengan 4 ya. Nah, atau kita cek log sini 2 log 4 itu kan sebenarnya ini hasilnya adalah 2. 4 log 16 juga 2. 16 log 16 adalah 1. Ini kan kalau kita kalikan hasilnya akan sama dengan 4 lagi. Itu ya. Kemudian kalau ada suatu logaritma yang basisnya itu ada logaritma yang basisnya tidak ditulis, misalkan log X sama dengan 2 misalnya. Maka di sini itu artinya basisnya yang di sini itu kalau tidak ditulis ya, tidak ditulis seperti ini, itu basisnya sama dengan 10 ya. Jadi itu kalau kita tulis ya, kalau kita hitung ini kan sama dengan, nah, sehingga X-nya itu adalah 100. Jadi kalau basis tidak ditulis itu artinya basisnya adalah basis 10 ya. Nah, berikutnya kita masuk pada persamaan logaritma itu sendiri. Jadi untuk persamaan logaritma itu adalah persamaan yang di dalam persamaan tersebut itu bisa jadi basisnya atau bilangan pokok atau bilangan yang dilogaritmakan itu berbentuk suatu fungsi X ya. Jadi ini langsung kita ke contoh persamaan logaritma ya. Jadi entah nanti itu bisa jadi basisnya yang ada X-nya ataukah bilangan pokok atau bilangan yang dilogaritmakan itu yang berbentuk suatu fungsi X. Nah, kalau kita punya ini, tentukan nilai X yang memenuhi dua log kuadrat X dikurangi 4 kali 2 log X dikurangi
21 sama dengan 0. Nah, kalau ada persamaan logaritma seperti ini kita misalkan supaya lebih mudah, tidak dalam bentuk log. Jadi ini kalau kita perhatikan, suku pertamanya itu memuat basis 2 juga, suku yang kedua juga ada basis 2. Ini sama-sama bilangan pokoknya yang ada X. Maka ini kita misalkan log kuadrat X, 2 log kuadrat X itu artinya 2 log X dikali 2 log X, ya. Jadi di sini kita misalkan 2 log X itu sama dengan variabel yang lain selain X tentunya. Misalkan saya pilih sama dengan A. Maka persamaan ini akan berubah menjadi apa? A kuadrat dikurangi 4A dikurangi 21 itu sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Seandainya tidak bisa kita faktorkan, boleh menggunakan rumus kuadrat. Ini A, ini A, ini 3, ini 7. Benar ya? Tinggal kita sesuaikan karena di sini pengurangan. Nah, seperti ini. 3, ini min 7, 4. Berarti A-nya sama dengan negatif 3 atau A-nya sama dengan 7. Nah, untuk A sama dengan 3, maka kita kembalikan lagi ke pemisalan. 2 log X sama dengan min 3. Negatif 3, ya, sehingga X-nya itu sama dengan 2 pangkat negatif 3, yaitu X-nya sama dengan 1/8. Nah, untuk A sama dengan 7, maka 2 log X sama dengan 7, maka X-nya adalah 2 pangkat 7 atau 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 5 itu 32, 64, berarti 128 ya. Nanti coba cek lagi. Ya, 2 pangkat 6 itu 32, 64. Jadi X-nya adalah 2-2-nya kita tulis 1/8 dan juga 128. Tuh.